Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Mari kita datang, beri yang terbaik bagi Tuhan. Ku datang Tuhan dalam
berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Shalom, puji Tuhan. Kalau pada hari ini kita masih memperingati hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah pada setiap saat, setiap tahun ketika kita memperingati hari Paskah itu, kita bukan hanya untuk menangisi salib itu, untuk menangisi kematian Tuhan, tapi biarlah kita boleh mengambil hikmahnya, kita boleh mengambil pengertian mengapa Tuhan mau supaya kita ini selalu memperingati kematian dan kebangkitannya. Karena ada sesuatu yang Tuhan bicara melalui salib. The cross, tema pada hari ini adalah salib Kristus. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 dan 34. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di ayat 33 dan 34 ini, ada satu rema yang kita bisa ambil, arti pengertian daripada salib Kristus adalah pengampunan. Mengampuni, memaafkan, memberi ampun, melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan dengan hati kita yang terbuka, dengan hati yang tulus. Itu artinya memberikan pengampunan, memberi ampun dan memaafkan. Seringkali saya mendengar orang mengatakan bahwa mengampuni itu adalah melupakan. Tidak. Karena selagi kita masih hidup, kita tidak mungkin bisa melupakan. Apalagi itu adalah suatu kesalahan orang lain yang membuat kita marah, membuat kita jengkel ataupun tersakiti. Jadi memberikan pengampunan itu bukan melupakan, tetapi adalah memaafkan, melepaskan, membebaskan kesalahan orang lain itu supaya dia tidak lagi merasa dibebani dengan kesalahan yang dia telah perbuat. Saudara, saya punya kesaksian bagaimana memberikan pengampunan ini, makanya saya bilang bahwa mengampuni itu bukan untuk melupakan, karena tidak mungkin bisa dilupakan. Tetapi ketika saya mengalami kepahitan, mengalami sangat tersakiti, walaupun itu bukan mengenai pribadi saya, tapi orang itu adalah sebagai senior, menurut bagi pandangan saya dia adalah senior pendeta yang jauh lebih tua, yang jauh lebih pengalaman. Tapi ketika kita membuka gereja des ini untuk pertama kali, dia malah mengatakan hal-hal yang tidak baik, bahkan juga dia mungkin juga bisa mempengaruhi orang-orang yang mau berjemaat di tempat kita dengan segala kata-katanya, dan itu disampaikan kepada saya oleh teman-teman kita, dan itu membuat saya sangat marah dan saya sangat tersakiti. Karena saya berpikir bahwa kita disuruh buka gereja itu juga bukan karena kehendak kita ingin untuk membuka gereja, tidak. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, memanggil kita untuk membuka gereja. Dan itu pun tidak bersalah, bukan karena kita tuh membuka karaoke atau pub malam sehingga pendeta itu bisa menyarankan tuh orang-orang itu tidak mendukung dalam pembukaan gereja ini. Jadi itu yang membuat saya sangat marah. Dan kemarahan itu
berjalan berhari-hari, sampai akhirnya saya sudah tidak bisa lagi membaca Alkitab, saya tidak lagi bisa berdoa, karena setiap kali saya menutup mata, ataupun bahkan saya masih membuka mata, saya masih ingat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan orang ini kepada gereja kita. Itulah sebabnya akhirnya saya berdoa, karena saya mendapat teguran dari Tuhan. Ketika saya sudah tidak bisa bekerja, saya tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca Alkitab, Tuhan mengingatkan pada saya bahwa dengan cara seperti ini, kita tidak akan pernah bisa mengetahui rencana Tuhan yang Tuhan mau hidupkan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya berdoa kepada Tuhan, saya menyampaikan segala kepahitan saya, kemarahan saya minta Tuhan, keadilan Tuhan untuk terjadi. Itu yang saya katakan sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mengingatkan pada saya bahwa kita ini sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama mengerti firman, bahwa semuanya itu adalah urusannya dengan Tuhan. Saya urusannya dengan Tuhan, dia juga urusannya dengan Tuhan. Maka pada saat itu saya baru ngerti, oh iya ya, bahwa kita itu semuanya harus mengerti bahwa kita tuh sama. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang siapa atau siapa. Tapi kita bertanggung jawab pada Tuhan. Maka di situ saya berdoa sama Tuhan, saya menyerahkan kemarahan saya, kepahitan saya minta Tuhan, angkat Tuhan. Karena saya sudah sesak rasanya, saya tidak bisa lagi hidup seperti ini. Dan pada saat saya berdoa kepada Tuhan, saya merasa ada sesuatu yang beban yang berat dan gelap, itu seperti terangkat. Terangkat, kemudian saya bisa melihat terang dan saya merasakan ringan badan saya. Saya merasakan suatu hal yang ringan. Kemudian saya merasakan sukacita, damai. Itulah saya rasakan ketika saya memberikan semua beban, segala kepahitan saya, kemarahan saya kepada Tuhan, dan saya minta supaya saya bisa mengampuni orang itu. Dan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongannya, sehingga saya bisa merasakan bahwa saya tidak mempunyai kepahitan lagi. Setelah berdoa itu, saya merasa damai, sukacita, seakan-akan saya tidak ada kemarahan terhadap orang itu. Saya ingat, makanya saya mengatakan bahwa saya tidak lupa. Saya ingat jelas apa yang orang itu lakukan. Tetapi tidak mengganggu hati saya, tidak menyentuh hati saya. Hati saya fine-fine saja. Hati saya tenang, damai, sampai beberapa saat kemudian, kurang lebih 1 minggu kemudian, Tuhan pertemukan. Padahal tadi sebelumnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan dia. Saya mau tanya, saya mau menyelesaikan masalahnya. Tapi Tuhan tidak mempertemukan. Tapi Tuhan mempertemukan saya dengan Tuhan. Dan setelah Tuhan mengangkat kepahitan, kemarahan saya, setelah saya bisa memberikan pengampunan pada orang itu, maka ketika saya ketemu dengan orang ini, maka saya bisa tidak dibuat-buat, tidak untuk mencari muka, sama sekali tidak. Tapi saya dengan hati yang tulus, saya bisa melayani, saya bisa menyapa, duduk, menemani. Jadi dengan omongan-omongan yang baik, yang sama sekali tidak ada hal-hal yang menyakitkan. Bahkan pada saat saya ketemu, saya berusaha untuk mencobai diri saya. Saya mencoba untuk mengingat kata-katanya. Yang biasanya saya mendengar kata-kata itu akan menyakitkan. Tapi lucu, pada waktu itu tidak ada hal-hal yang membuat saya sakit hati atau apa. Jadi saya bisa mendatangi mereka, saya bisa menyalami, bahkan duduk bersama-sama, mengambilkan makanan, karena pada waktu itu ada pesta kecil-kecilan begitu. Jadi itulah pengampunan, saudara. Jadi makanya saya bilang, kalau kita bisa mengampuni, dan kita telah mengampuni, walaupun kita tidak lupa, dan pasti kita tidak akan lupa, tetapi tidak akan bisa mengenai
perasaan kita lagi. Tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa marah lagi. Itu yang dimaksud dengan mengampuni. Ada contoh di dalam Alkitab yang dikatakan mengenai mengampuni, yaitu ketika ada seorang raja yang mengadakan perhitungan hutang dengan hamba-hambanya. Maka ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dan ketika dia dihadapkan kepada raja itu, orang ini tidak melunaskannya, maka raja kemudian memerintahkan untuk menjual istri, anak-anaknya, maupun miliknya, semuanya harus dijual untuk membayar hutangnya. Maka hamba ini sujud dan menyembah kepada rajanya, mohon belas kasihan. Dia bilang, sabar raja, aku akan melunaskan hutangku itu. Maka dia bersujud dan menyembah, tergeraklah hati raja itu. Maka oleh karena belas kasihan, raja kemudian membebaskan hutang daripada hamba tersebut. Dan ketika baru saja dia selesai dihapuskan hutangnya, dia keluar, dia ketemu dengan hambanya yang lain, dengan temannya, seorang hambanya, sesama hamba. Dia ini berhutang 100 dinar. Dan kemudian ini orang kemudian menangkap dan mencekik kawannya itu, dia bilang, bayar hutangmu. Nah, temannya ini mengatakan, sabar, aku akan melunasi hutangmu. Tetapi ini orang menolak. Dia menyerahkan kawannya itu kepada masukkan dalam penjara. Dan dia harus melunasi, sampai dilunasi baru dia boleh dilepaskan. Saudara, kita lihat bahwa hamba yang pertama itu hutangnya 100 dinar. Yang pertama adalah 10.000 talenta. 10.000 talenta. Sedangkan temannya yang kedua adalah berhutang 100 dinar. Saya cari perbedaannya, bahwa 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Itu 1 talenta. Padahal orangnya, temennya ini berhutang hanya 100 dinar. 10.000 talenta itu dihitung adalah 60 juta dinar. 60 juta dinar orang yang pertama ini diampuni, dihapuskan oleh sang raja. Tetapi orang ini menagih habis-habisan kepada temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Nah, dari cerita ini, saudara, kita bisa melihat bahwa manusia, siapapun juga, dia tetap akan bisa bersalah. Baik sengaja maupun tidak sengaja, dia bisa menyakiti hati orang lain. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, ampuni kesalahan orang lain dengan 77 kali 7 kali. Berarti itu nggak bisa dihitung. Kita nggak mungkin menghitung. Apalagi di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa ketika kita mau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, kemudian kita teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Berarti ini bukan kesalahan yang jelas, yang kita tahu, oh ini salah, ini benar. Tapi ini adalah ada orang lain yang menyimpan sesuatu dalam hatinya tentang kita. Ini saja Tuhan mengatakan bahwa kita perlu pergi berdamai dahulu, meninggalkan persembahan di depan mezbah, menyelesaikannya berdamai, baru kita boleh kembali untuk mempersembahkan persembahan kita. Itu berarti bahwa mengampuni itu adalah luas. Mengampuni sesama itu tidak peduli itu jelas-jelas dikerjakan ataupun tidak.
kita tidak tahu. Dan ini menunjukkan bahwa semua manusia itu sama. Dia bisa membuat orang lain marah. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, bagaimana kita juga bisa diampuni oleh sesama kita yang lain? Dan terutama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan ke-15, Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan ke-15, dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena benar, saudara, bahwa kita sesama kita itu sama. Tidak ada yang lebih baik. Walaupun mungkin kita akan memikirkan, wah, dia akan lebih kecil dari kita, dia akan lebih muda. Ya, tidak seharusnya saya meminta maaf ataupun mengampuni dia. Dia yang harus minta maaf sama saya. Tidak ada seperti itu. Tapi biarlah kita saling mengampuni. Karena ingat bahwa salib Tuhan itu sudah mengampuni kita. Melalui salib itu, kesalahan kita yang begitu besar, Tuhan sudah ampuni. Maka perlu kita mengampuni sesama. Itulah salib. Kita diampuni oleh Tuhan, garis vertikal. Tuhan mengampuni manusia, dan Tuhan minta supaya kita mengampuni sesama kita. Horizontal, maka terbentuklah salib. Itu yang pertama. Mari, yang kedua. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22 tadi, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yang kedua, salib itu adalah penguasaan diri. Kita melihat bagaimana Tuhan yang memang betul-betul Tuhan. Dia adalah Mesias. Dan dia benar-benar bisa menyelamatkan, bisa mengampuni orang, bisa menyembuhkan. Orang-orang itu juga pernah menyaksikan, pernah melihat bagaimana Tuhan sudah membuat mujizat, membangkitkan orang mati. Tetapi atas karena kedegilan hati mereka, mereka tetap mengejek, menghina, memfitnah Tuhan. Sampai dia dikatakan, kalau kamu Mesias, kamu bisa menyelamatkan orang, selamatkan dong dirimu sendiri. Itu suatu penghinaan yang luar biasa, yang tidak bisa, bagi kita tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan itu betul-betul Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu tetap dia berdiam. Dia tidak kemudian turun daripada salib dan kemudian dia menghajar prajurit maupun orang-orang yang menghujatnya. Dia tidak melakukan seperti itu. Kenapa dia tidak melakukan seperti itu? Karena kita lihat pada peristiwa sebelum dia disalibkan. Ketika pada malam hari itu, dia datang berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-41-44. Dikatakan, ya Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini
poin daripada penguasaan diri. Jadi apa itu penguasaan diri? Ketika kita menyerahkan kehendak kita, kehendak daging kita, kehendak emosi kita, itu kita serahkan kepada Tuhan dan kita mengambil kehendak Allah untuk kita lakukan. Itu adalah penguasaan diri. Dan itu tidak mudah. Dan kita tidak bisa mengatakan, ya karena dia kan Allah. Tapi ingat, walaupun dia 100% Allah pada waktu itu, tetapi dia juga 100% manusia. Itulah sebabnya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu adalah apa yang telah Tuhan lakukan. Apa yang telah Tuhan hidupi, itu kemudian dia minta supaya kita bisa mengikuti langkahnya. Itu yang Tuhan mau supaya kita bisa mengerti, mengambil hikmahnya daripada salib itu. Ini yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menguasai diri. Memang tidak mudah, karena di dalam cerita daripada Tuhan waktu di Getsemane itu, dia menjadi sangat ketakutan. Tapi dalam ketakutan itu, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Sehingga seorang malaikat dari langit datang kepada dia, memberikan kekuatan. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau kita dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan, ingat, kita perlu penguasaan diri. Karena kita percaya pada salib Tuhan. Kita sudah ditebus daripada salib ini. Maka kita juga harus menghidupinya. Bahwa kita perlu menguasai diri dalam kehidupan kita. Menguasai diri adalah mematikan kehendak daging. Itu tidak mudah. Karena bagaimanapun juga kita akan lebih memenangkan diri sendiri. Dan menganggap orang lain salah. Menghadapi apapun, merasa diri kita lebih pinter, lebih tinggi, lebih, dan lebih. Dan yang lainnya itu adalah di bawah, dan di bawah. Biarlah saudara, kita mau belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bukanlah apa yang sesuai dengan kehendak kita. Kita perlu untuk menyalibkan daging kita, bahkan mematikan. Itulah sebabnya susah, takut kita. Kita takut untuk menguasai diri, karena kita takut nanti dibohongin orang, kita takut nanti diketawain orang, dikecilkan orang, dihina orang. Tetapi Tuhan mengatakan justru dari penguasaan diri inilah, maka ada suatu kemenangan. Di mana kita akan takut dan kita akan ketakutan untuk mengambil kesempatan, mengambil kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Tapi berdoalah pada Tuhan. Pada waktu kita bingung, bimbang, khawatir, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Supaya tidak kita bersalah, tapi kita sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Ini contohnya kita lihat adalah ketika Daud dan Samuel. Ketika Samuel itu dia mau membunuh Daud. Dan pada suatu ketika Samuel ada dalam gua, Daud itu sudah ketemu dengan Samuel, tapi di belakang. Jadi Saul tidak kelihatan. Dia tidak tahu bahwa ada Daud. Tapi Daud kemudian memotong ujung jubahnya. Dalam ini Samuel ini diceritakan ketika Daud kemudian menghadap kepada Saul dengan membawa potongan daripada ujung jubah daripada Saul itu sebagai bukti. Maka Daud mengatakan, ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau.
tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini sebagai bukti. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Nah, ini saudara, jadi mengambil suatu keputusan itu perlu adanya penguasaan diri. Kelihatannya Saul ini sudah diserahkan kepada Daud. Orang-orang di sekitar Daud mengatakan, bunuh, karena ini kesempatan Tuhan sudah menyerahkan Saul pada kamu, bunuh dia. Tetapi Daud bisa menguasai diri, sehingga dia terlepas daripada perbuatan dosa, terlepas daripada perbuatan yang jahat, terlepas daripada pengkhianatan, pembunuhan, walaupun dia sebaliknya dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi kita lihat hasilnya, suatu hal yang kelihatannya suatu kebodohan. Tapi ketika kita menyerahkan keputusan ini hanya sesuai dan kehendak Allah, tidak menurut kehendak kita, bukan kemudian kita mengatakan, wah ini memang Tuhan sudah menyerahkan. Walaupun kelihatannya seperti itu. Hati-hati. Kadang-kadang sesuatu hal yang kelihatannya sepertinya itu Tuhan sedang menjawab doa kita. Tapi sebenarnya itu bukan jawaban Tuhan. Melainkan suatu mencobai kita. Apakah kita itu benar-benar bisa menguasai diri? Apakah kita tuh benar-benar bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan? Jangan sampai kita serakah. Jangan sampai kita main dengan emosi kita. Kita kemudian mengambil kesempatan, ini kesempatan. Tuhan yang kasih kesempatan ini. Ini Tuhan jawaban doa kita. Belum tentu. Jadi mari saudara, kita belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan atau bukan? Berarti kita perlu untuk senantiasa membaca firman Allah. Karena di sini Tuhan berfirman, di sini Tuhan menyatakan apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Bukan apa yang menjadi kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang kita lakukan. Ini adalah penguasaan diri. Saya memberikan contoh, ada seorang pedagang, seorang bisnismen. Karena beberapa tahun ini kita tertutup dengan pandemi sehingga kita tidak bisa berbisnis dengan luas dan semuanya menjadi stuck di situ. Maka ketika sekarang kondisinya sudah terbuka, maka bisnismen ini juga meluaskan bisnisnya ke mana-mana. Dan pada suatu saat, dia bilang pada saya, mulai hari ini, saya mau bilang sama kamu dulu, mau pamit dulu bahwa mulai sekarang saya bisa tidak serajin dulu lagi. Saya mungkin bisa datang melayani, bisa juga tidak datang melayani. Karena kalau memang ada hal-hal yang bersangkutan dengan bisnis saya itu mintanya hari Minggu, dan kebetulan itu adalah jam ibadah, ya otomatis saya tidak bisa menolak, karena itu adalah Tuhan sedang menjawab doa saya. Maka saya bilang juga kepada dia, hati-hati, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi suatu pencobaan. Jangan menganggap bahwa apa yang sesuai dengan kehendak kita itu, dan ketika itu ada terbuka di depan kita, kemudian kita mengatakan, ini Tuhan. Belum tentu, saya bilang.
Karena kalau Tuhan, dia pasti juga tahu bagaimana kita ini setiap minggu perlu untuk beribadah, apalagi kita perlu melayani. Jangan-jangan ini adalah suatu pencobaan, saya bilang. Jangan serakah, tapi belajarlah menguasai diri. Saya percaya ketika kita berani mengambil kesempatan yang kelihatannya bagi kita itu adalah kesempatan yang besar. Ingat bahwa kesempatan itu hanya dari Tuhan. Berkat itu hanya dari Tuhan. Semuanya itu sumbernya dari Tuhan. Walaupun kelihatannya sudah di depan mata, tapi kalau Tuhan mengatakan bukan, itu bukan untuk kita, itu bukan hak kita, maka itu pun juga akan keluar dan lepas daripada kita. Ya, itulah kadang-kadang kalau kita menjadikan hal yang seperti itu, bahwa itu adalah jawaban Tuhan, dan ketika itu ternyata lewat dari kita, tidak jadi, batal, kita bisa kecewa, bahkan kita bisa undur daripada Tuhan. Makanya saudara, belajarlah untuk bisa menguasai diri. Ingat, sudah berapa puluh tahun kita merayakan Natal Paskah, memperingati salib Tuhan. Kapan itu perlu diperingati? Itu perlu diperingati setiap hari. Supaya dalam kehidupan kita itu, kita boleh menjalankan salib itu. Yang namanya mengangkat, memikul salib itu setiap hari. Ya seperti ini. Jadi bukan berarti kalau memikul salib itu nunggu kalau ada masalah besar, wah itu baru ada, waduh saya sedang memikul salib. Tetapi setiap hari kita perlu memikul salib. Karena salah satunya adalah kita perlu menguasai diri. Menguasai diri itu tidak mudah dan tidak enak. Karena apa yang menjadi keinginan kita, kesenangan kita, itu perlu kita matikan, kita buang, dan kita bisa menikmati apa yang menjadi kehendak Allah yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, tapi kita bisa menikmatinya. Kita bisa sanggup mengangkat salib itu karena kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Hanya cukup dengan kemauan. Ketika kita mau datang pada Tuhan, berdoa, kita mau belajar untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengambil keputusan dan kita bisa menang akan apa yang kita perlu kerjakan. Berikutnya, ayat yang ke-40, Lukas 23 tadi, ayat yang ke-40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berbicara mengenai kasih. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia walaupun dia berdosa, tapi ketika orang mau percaya kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Kasih Tuhan yang terbesar. Di dalam dunia ini tidak ada kasih yang terbesar selain kasih daripada Tuhan. Dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagaimana dia bisa melewati salib itu hanya karena satu hal, karena dia mengasihi manusia ciptaannya. Dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka hukum yang Tuhan berikan pada kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang terutama adalah kita mengasihi, bahwa Allah mengasihi kita, kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Berarti dengan segenap kehidupan kita, kita perlu mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan Tuhan mau supaya kita mengasihi Allah. Garis vertikal. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Maka Tuhan mengatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Horizontal, salib. Mengasihi Tuhan adalah sama dengan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Mengasihi sesama dengan sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri? Adalah mengasihi dengan seluruh kehidupan kita. Tidak ada orang yang membenci dirinya. Dia pasti akan membela dirinya. Dia akan membuat dia senantiasa dirinya itu terpuaskan, menang selalu. Karena dia mengasihi dirinya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Seperti kita mengasihi, bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain, seperti kita juga memperlakukan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan kalau kita mau mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, mengasihilah, karena tidak ada lagi bantahan yang membuat kita tidak bisa mengasihi. Karena sumbernya semua adalah kasih daripada Tuhan. Kalau kita percaya pada salib itu, kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, untuk menebus dosa kita, berarti kita juga harus bisa melakukan untuk mengasihi sesama manusia. Kasih itu adalah memberi. Kasih itu bukan menuntut atau meminta. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, jangan cuma menuntut, minta Tuhan supaya Tuhan memberkati, minta Tuhan supaya Tuhan menjaga, minta Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan, menolong, boleh. Tetapi sekarang kita harus belajar. Kita boleh meminta, tapi apakah kita juga sudah mengasihi, memberi? Boleh meminta, karena dia adalah sebagai Bapa kita, sebagai Allah kita. Kita jauh di bawah daripada Tuhan. Jadi kita boleh meminta kekuatan, minta kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kemenangan. Itu kita bisa minta. Tapi ingat, kita juga harus bisa memberi kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan bagaimana caranya? Memberi kepada sesama. Memberi kepada sesama bukan hanya selalu berupa uang atau berupa materi. Karena itu tidak membuat hambatan bagi kita kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, karena aku ini orang yang tidak punya. Aku mau mengasihi orang lain, tapi aku tidak punya uang. Aku tidak punya kekayaan seperti yang lain-lainnya. Walaupun kita tidak mempunyai uang, kita tidak mempunyai kekayaan, tapi mungkin kita punya kepintaran. Kita mempunyai ide. Kita bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan melalui firman Tuhan kepada orang lain. Kita bisa memberikan waktu kita untuk bisa memberikan pertolongan, memberikan agar beban-beban teman-teman kita orang lain itu terangkat karena kita mendoakan mereka. Kita juga bisa membantu mereka dengan kekuatan tenaga kita. Banyak hal, tidak mungkin ada hal-hal yang bisa membatasi kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Mari saudara, kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak salib itu. Dan saya akan tutup dengan Wahyu pasal yang kedua.
ayat yang kedua sampai yang kelima. Aku tahu segala pekerjaan, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya apabila engkau tidak bertobat. Saudara, ini berhubung dengan saat-saat akhir zaman yang sekarang kita hadapi. Tadi kita sudah bicarakan bahwa kita perlu mengasihi sesama, perlu mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan sekarang mengatakan bahwa kita bagus, kita sudah melakukan pekerjaan dan melayani Tuhan dengan semuanya, dengan sabar terhadap yang jahat, bisa menderita, sabar dan menderita karena nama Tuhan, kita tidak mengenal lelah. Tetapi Tuhan masih mencela karena apa? Karena kita telah meninggalkan kasih mula-mula. Kasih itu penting, tetapi sekarang Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih mula-mula. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula adalah bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan secara ritual, secara tanggung jawab, mungkin secara rutinitas, kita melakukan pelayanan, kita melakukan semuanya, tapi hanya sebagai rutinitas, sebagai suatu tanggung jawab yang kita lakukan, tanpa dengan hati yang mempunyai kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang rindu, yang senantiasa rindu untuk dekat kepada Tuhan, yang senantiasa mengejar keadilan Tuhan, mengejar kekudusan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Karena ini akhir zaman, waktunya sudah sangat dekat. Saya melihat bahwa kita ini semakin jauh, semakin setelah pandemik ini, justru kita semakin lebih malas. Kita membuat banyak alasan-alasan untuk kita tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi datang untuk bersungguh-sungguh untuk kepada Tuhan. Banyak alasannya. Saudara ingat bahwa ini waktunya sudah dekat. Tuhan mau bahwa kita perlu kembali pada kasih mula-mula. Karena Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Maka semua yang kita lakukan, yang kelihatannya kita sudah melayani, kita sudah dengan berjerih payah, kita dengan sabar, tidak mengenal lelah, itu semuanya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Inilah arti daripada salib. Mari saudara melalui renungan pada hari ini mengenai salib itu, kita boleh bertobat, kita boleh menintrospeksi apa yang menjadi keperluan dalam hidup kita, terutama bagi kita yang sedang mengalami, yang sedang memikul salib itu setiap hari. Ingat bahwa kita perlu untuk mengampuni, kita perlu untuk menguasai diri, dan kita perlu kasih. Ini semuanya yang perlu kita lakukan sehingga kita sanggup mendapatkan kemenangan. Karena di dalam melalui salib itu ada kematian atas segala dosa kita, keberatan kita, maupun segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, alasan-alasan yang lama yang membuat kita malas, yang membuat kita bisa mati rohani kita, tapi adalah melalui salib kita akan mendapatkan kebangkitan, kemenangan, karena kita mau masuk di dalam kehendak salib itu sendiri. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
yang Tuhan sudah sampaikan pada kami pada hari ini. Biarlah Engkau menjelikan mata rohani kami boleh lebih mengerti lebih dalam apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami, dan membuat kami juga mau berubah, kami mau bertobat, supaya kami sungguh-sungguh hidup kami berkenan di hadapan Allah, supaya melalui Paskah yang kami peringati, melalui salib yang kami renungkan, kami boleh mengerti untuk jalan bersama dengan Tuhan. Kita mampu Tuhan untuk bersama-sama mendapatkan kebangkitan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ladies yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Paskah. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus namamu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kuduslah namamu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu, Yesus.